Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan coba reaksi dari seorang pendeta yang menjawab pertanyaan dari seorang muslim. Pertanyaannya begini. Seorang muslim bertanya kepada pendeta, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Nah, jadi video ini itu diupload di channelnya Arham Nagai. Dan coba kita simak ya bagaimana jawaban pendeta ini yang menjawab pertanyaan dari seorang muslim. Nah, jadi di sini pendetanya meminta kepada muslimnya bahwa ini bukan perdebatan ya. Tapi di sini juga kita bisa simak jawabannya. Apakah jawaban dari seorang pendeta ini masuk ke akal atau memang jawabannya dapat dari mana, dari kitab mana dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi langsung saja kita putar videonya. Malam, Pak. Nah, ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Ya. nah, jadi yang akan bertanya ini adalah seorang muslim yang menghadap ke belakang. Ini tuh orang muslim yang memakai baju putih ini adalah seorang pendeta. Oke, coba kita simak pertanyaannya. Ya, boleh. Oh ya. Tapi Ini saya perkenalkan nama dulu saya. ya, bukan untuk berdebat ya, Pak. Iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Ya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Ya, silakan, pertanyaannya apa? Nah, jadi nama Bapak Pendeta ini adalah Bapak Yusuf. Ya, oke, coba kita dengar pertanyaannya. Halo. Ya, halo, begini Pak Yusuf. Ya. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya, Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan Begitu pengertian dari jawaban Bapak Yusuf. Coba kita dengar anak lagi. yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Nah, jadi pertanyaan dari orang muslim ini bahwa jadi Maria itu adalah ibu daripada Yesus. Jadi kalau Yesus itu sebagai Tuhan, berarti Yesus itu mencabut nyawa ibunya, berarti Yesus itu membunuh ibunya. Nah, jadi pengertiannya seperti itu. Coba kita simak lagi. Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya? Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Nah, jadi dalam agama Kristiani yang menghidupkan manusia itu adalah Tuhan, tapi yang mematikan itu adalah setan. Tapi dalam agama Islam ya, yang menghidupkan adalah Tuhan, yang mematikan juga Tuhan. Jadi ini antara Kristiani dengan umat Islam itu berbeda ya pendapatnya. Kalau kita simak dari jawaban Bapak Yusuf itu dari pertanyaan umat Muslim, berarti di sini jawaban Bapak Yusuf yang menghidupkan manusia itu adalah Tuhan, tapi yang mematikan adalah setan. Oke, coba kita simak dan kita lanjut. Tapi kalau dalam Islam itu yang menghidupkan manusia adalah Tuhan, dan juga yang mematikan manusia juga Tuhan, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Iya, siapa yang mencabut nyawa itu? Ya, yang mencabut nyawa setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh, begitu ya. Nah, sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa? Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya. Oke, jadi di sini kalau saya pikir-pikir teman-teman ya, ini Bapak Yusuf ini menjawab pertanyaan dari seorang muslim itu tidak berdasarkan bukti ya.
Maksudnya begini, maksudnya sesuatu yang kita jawab itu berdasarkan hadis ya, ataupun riwayat, ataupun ada yang disebut di dalam kitab, ataupun ada disebut dalam Al-Quran. Tapi di sini Bapak Yusuf menjawab pertanyaan dari seorang muslim itu tidak dilandaskan hadis ya, tidak dilandaskan ataupun bukti dari Alkitab, ataupun bukti dari sebuah ayat yang mengatakan bahwa yang mematikan itu adalah setan. Nah, jika memang ini bisa dibuktikan oleh Bapak Yusuf, bisa jadi ini benar. Tapi di sini umat Kristiani itu tidak mau menggunakan logika. Tapi di sini saya bingung jawaban Bapak Yusuf ini dapatnya dari mana? Apakah ini dari kitab atau memang ini adalah karangannya sendiri, teman-teman ya. Nah, karena yang kita tahu yang menghidupkan itu adalah Tuhan, yang mematikan juga adalah Tuhan. Itu dalam agama Islam. Teman-teman juga bisa cari dari kitab mana saja. Itu yang menghidupkan adalah Allah, yang mematikan juga adalah Allah, teman-teman ya. Nah, jadi di Kristiani, di Kristen itu yang mematikan adalah syaitan, yang menghidupkan adalah Tuhan. Ini sebenarnya jawabannya ini didapatkan dari mana? Apakah dari kitab atau memang ini dari karangan sendiri? Kalau memang ini bukan karangan atau memang ini adalah jawaban, itu ada di kitab, tolong ditunjukin bukti-buktinya ya, biar orang-orang lain itu bisa percaya dan itu bisa dibuktikan apa yang diucapkan. Tapi kalau hanya jawabannya seperti ini saja, itu menggunakan logika, di umat Islam itu tidak masuk, teman-teman ya. Karena di umat Islam itu apa yang ditanyakan oleh umat Kristiani, umat Islam itu selalu menjawab berdasarkan hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu ada bukti-buktinya di dalam Al-Qur'an, tidak mengarang ya. Nah, jadi kalau kita simak ini pertanyaan dari orang muslim yang dijawab oleh Bapak Yusuf ini seperti karangan ya. Jawabannya seperti karangan ya, tidak ada bukti yang bisa ditunjukin sama Bapak Yusuf. Oke, coba kita tunjukin, coba kita lanjut lagi videonya. Ya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu. Iya Bapak, tapi kalau misalkan mati untuk menebuskan dosa, ini Bapak dapat jawabannya dari mana? Apakah dari Alkitab atau memang dari karangan Bapak sendiri? Coba tunjukin dong Bapak bukti-buktinya yang tersebut di dalam Alkitabnya Bapak. Oh begini, itu yang Bapak katakan, itu semuanya ada bukti, ada tertulis. Nah coba tunjukin Pak, jangan kalau ngomong dengan mulut seperti ini, itu nggak akan bisa menyelesaikan persoalannya Bapak. Tapi kalau Bapak bisa menunjukkan bukti dari pertanyaannya orang muslim, maka itu berdasarkan bukti apa yang Bapak jawab. Tapi kalau Bapak menjawab seperti ini, itu seperti karangan Pak ya. Oke, coba kita lanjut lagi. Mau? Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Nah, jadi di sini umat muslim bertanya, siapa yang mencabut nyawa Yesus ketika disalib? Nah, tolong Pak dijawab yang benar. Itu jangan dikarang-karang Bapak. Coba tunjukin bukti-buktinya. Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Nah, jadi jawabannya Yesus itu mati karena menanggung dosa manusia. Nah, coba pikir dengan secara logika. Apakah ini masuk akal ataupun tidak? Nah, jadi di sini kalau kita lihat jawaban dari Bapak Yusuf ini karangan, teman-teman ya. Dia mengarang dari jawabannya. Kalau memang ini bukan karangan, tunjukin dong buktinya. Di mana dan di kitab mana Bapak ini bisa menjawab, dan ini jawabannya dari kitab mana Bapak? Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang iya. saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf. Iya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Sedangkan setan itu diciptakan oleh Tuhan Bapak Yusuf. Kalau setan diciptakan oleh Tuhan, kan tidak masuk akal kalau setan yang mencabut nyawanya Tuhan. Ini gimana sih jawabannya Pak? Ini kalau seandainya jawabannya benar, tidak asal-asal, tidak dikarang seperti ini, bisa jadi ini benar. Tapi kalau seperti ini, orang lain juga bisa menilai Pak. Kalau Bapak ini menjawab pertanyaan itu tanpa ada buktinya, ya seperti yang ada di pikiran terus dikeluarkan. Coba dong mikir Pak ya, secara logika. Kalau setan itu diciptakan oleh Tuhan, apa mungkin ya
setan itu mencabut nyawanya Tuhan. Nah, jadi di sini bagi teman-teman coba dijawab pertanyaan ini. Kalau memang setan yang mencabut nyawanya Tuhan, terus setan itu diciptakan oleh siapa, Pak? Nah, jadi nanti kalau setan itu mati, itu yang akan mencabut nyawanya setan itu siapa? Apakah setan itu sendiri yang akan mencabut nyawanya setan? Ini kan nggak masuk akal, dan ini di luar nalar dan di luar logika sebenarnya ya. Nah, jadi umat Kristiani sama sekali tidak mau mengakui apa yang sebenarnya terjadi, bahwa Isa itu bukanlah Tuhan ya, yang kita tahu, karena Isa itu adalah nabi. Nah, jadi ketika Isa ini disalib, yang sebenarnya itu bukan Isa yang disalib. Nah, kalau sekarang Isa itu masih ada ya, masih hidup, Nabi Isa itu masih hidup teman-teman ya, sampai sekarang Nabi Isa itu tidak pernah disalib teman-teman ya. Nah, jadi Isa itu adalah seorang nabi, bukanlah seorang Tuhan. Oke, kita lanjut lagi. Berarti ketika Yesus mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya? Itu Bapak tidak mengerti. Itu. Nah, jadi di sini Bapak Yusuf mengatakan kalau Bapak ini tidak mengerti ya. Nah, jadi kalau memang Bapak ini tidak mengerti, tolong beri jawaban agar Bapak ini mengerti, Pak ya. Nah, jadi di sini umat Muslim, umat Kristiani bisa menilai sendiri. Kalau memang ini Bapak ini tidak mengerti, tolong Bapak ngertiin, Pak, biar Bapak ini bisa paham dan kami semua juga bisa menerima apa yang Bapak jawab dari pertanyaan seorang Muslim. Ini loh Pak Muslim, Pak ya. Nah, jadi ini Muslim bertanya kepada pendeta. Bapak ini adalah seorang pendeta, coba kasih jawaban yang bisa masuk akal, Pak ya. Jangan hanya bisa ngomong tidak mengerti, coba ngertiin, Pak ya. Oke, kita lanjut lagi. Karena penebusan dosa, dia membayar dosa, makanya dia harus mati. Gitu. Iya. Ini dapat dari mana, Pak, jawaban seperti ini? Bapak buka buku atau Bapak buka kitab atau memang dikarang sendiri? Ini jangankan yang bertanya ya, yang Muslim ini sudah mengulang-ulang pertanyaannya, tapi Bapak ini masih menjawab begitu-begitu aja ya. Nah, jadi kita yang dengar juga tidak menemukan jawaban dari seorang pendeta. Pendeta saja tidak bisa menjawab pertanyaan yang begitu gampang, teman-teman ya. Nah, jadi gimana seseorang ini bisa mempercayai apa yang diyakini? Nah, ini sudah tidak masuk akal. Saya paham Pak Yusuf, makanya saya tanya. Iya, sudah betul seperti itu. Terus apa lagi pertanyaannya? Ini aja belum dijawab. Cuman itu saja. Ya, sudah jelas seperti itu. Yang penting ya ini. Nah, jadi videonya sampai di situ aja teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menilai sendiri pertanyaan dari umat Muslim yang mengajukan pertanyaan kepada Bapak Yusuf, yaitu seorang pendeta dari umat Kristiani. Ini jelas ya, Bapak Yusuf tidak bisa menjawab pertanyaan seorang Muslim tersebut, dan di sini Bapak Yusuf menjawab asal-asalan, teman-teman ya. Oke, nah jadi di sini Bapak Yusuf tidak bisa menjawab pertanyaan dari umat Muslim, dan pertanyaan itu seperti karangan yang dijawab oleh Bapak Yusuf. Bapak Yusuf tidak bisa memberikan bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf ini ada buktinya ya, ada tertulis dari kitab. Ini jangankan jawabannya benar dari kitab manapun, Bapak Yusuf ini tidak menyebutkan ya. Jadi seperti ada di pikiran terus dikeluarin dan dijawab asal-asal, teman-teman ya. Tapi kalau umat Kristiani yang mengajukan pertanyaan kepada umat Muslim, itu umat Muslim ada berdasarkan hadis, ada dalam Al-Quran ya. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita jawab, itu semuanya berdasarkan sabda Rasulullah dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak asal-asal ya. Nah, jadi di sini umat Kristiani kalau tidak masuk akal seperti ini, bagaimana seseorang itu bisa meyakini apa yang sudah diyakini oleh umat Kristiani? Kalau pertanyaan seperti itu aja tidak bisa dijawab ya, bagaimana yang lain, teman-teman ya. Ini sebenarnya ya, ada pendeta yang bisa mengetahui sebenarnya apa yang terjadi yang sebenarnya, tapi ini tidak mau dibuka dan mau dirahasiakan, teman-teman ya. Padahal yang sebenarnya ada pendeta itu bisa mengetahui bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, Yesus itu adalah seorang nabi, tapi kebenaran ini disembunyikan, teman-teman ya. Dan ini jelas, teman-teman ya, umat Kristiani itu tersesat ya dengan jawaban bahwa
Yang mematikan itu adalah kerjaan setan, yang menghidupkan adalah Tuhan, yang mematikan adalah setan. Sedangkan setan itu diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana setan itu bisa mematikan Tuhan? Ini tidak masuk akal sama sekali. Nauzubillahi min dzalik ya. Semoga teman-teman yang lain ya bisa mendapatkan hidayah ya dari video ini, dan bisa mengambil hikmah dari jawabannya Bapak Yusuf, bahwa jawabannya ini adalah tidak ada buktinya, teman-teman ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.